Desa Nggijo, sebuah dusun kecil di lereng pegunungan Jawa Timur, tampak biasa saja di siang hari. Tapi di kalangan orang tua, banyak kisah lama yang tetap dijaga hanya dalam bisik-bisik. Salah satunya tentang sepetak kebun pisang di belakang rumah keluarga Pak Darto. Selama belasan tahun, pohon-pohon pisang itu tumbuh liar di batas tanah belakang. Tidak ada yang berani menyentuh meski daunnya menjalar sampai ke dapur. Sudah dari dulu, biarin aja. Anggap aja buat peneduh, kata Bu Darti, istrinya. Setiap kali anak-anak mengeluh tentang nyamuk dan ulat yang suka masuk rumah dari rumpun itu. Namun hari itu, keputusan berbeda diambil. Udah nggak bener, saluran air mampet terus. Tebang saja, Dar. Biar bersih sekalian dibikin tempat jemur, kata Pak Darto. Sambil menyalakan rokoknya. Hari itu, Sabtu siang, Pak Darto mengajak tetangganya, Juki, untuk membantu menebang 3 batang pisang yang paling besar. Tidak ada firasat aneh, tidak ada angin aneh, hanya suara daun pisang yang bergesek pelan dan cangkul yang menghantam tanah basah. Saat batang terakhir tumbang, Juki terdiam sebentar. Ia menunjuk ke akar yang mencuat dari dalam tanah, memperlihatkan sesuatu yang seperti kain putih lusuh melilit akar. Pak, ini kayak kain kafan, bisiknya. Pak Darto menepis dengan cepat. Ah, paling juga plastik. Banyak sampah zaman dulu di sini. Juki ragu, tapi karena sudah terlalu dalam, mereka tetap mencabut sampai akar bersih. Mereka kubur kembali lubangnya dan menyiram dengan air. Sore harinya, tetangga sebelah, Mak Ijah, lewat sambil membawa tampah berisi daun singkong. Ia berhenti tepat di belakang pagar dapur, memandangi area yang baru dibersihkan. Loh, pohon pisang belakangnya ditebang semua? Tanyanya dengan suara agak meninggi. Pak Darto yang sedang duduk sambil ngopi hanya mengangguk. Iya, kenapa, Mak? Mak Ijah mendesah. Dulu, waktu rumah ini belum berdiri, ada orang yang pernah numpang tinggal sini. Punya bayi kembar, meninggalnya nggak wajar. Katanya dikubur diam-diam, terus ditanamin pohon pisang biar nggak kelihatan kayak makam. Pak Darto mengernyit. Itu cuma cerita, Mak. Masa iya serius? Mak Ijah tidak menjawab. Ia hanya menggumam pelan. Semoga nggak ganggu. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam yang biasanya lembut, tiba-tiba menderu kencang dari arah belakang rumah. Daun-daun pisang yang tersisa masih melambai-lambai, seolah belum rela kehilangan teman-temannya. Sekitar jam 11 malam, si bungsu, Aris, menangis keras dalam tidurnya. Bu Darti bergegas masuk kamar. Bocah 5 tahun itu berkeringat dingin dan menunjuk ke arah jendela. Ada orang, putih-putih, nggak punya mata. Dia liatin Aris. Ucapnya terbata-bata. Pak Darto masuk menyusul. Ia melihat keluar jendela kamar anaknya, tapi hanya ada bayangan rumpun pisang yang tertinggal. Kamu mimpi, Le? Sudah, tidur lagi ya? Namun Aris terus merintih. Malam itu, 3 kali ia terbangun sambil menunjuk arah yang sama. Pukul 3 dini hari, listrik padam seketika. Rumah gelap total. Pak Darto keluar kamar untuk mengambil lilin. Saat hendak membuka lemari dapur, terdengar suara seperti kain basah yang diseret di lantai. Pelan, menggesek ubin dari arah belakang. Pak Darto membeku. Lilin di tangannya jatuh. Suara itu berhenti. Ia berjalan perlahan ke arah jendela dapur yang menghadap ke bekas lokasi pohon pisang. Dan di sana, samar, sangat samar, terlihat bayangan putih berdiri di bawah pohon pisang terakhir yang belum ditebang. Diameter, tidak bergerak, seperti menunggu. Pak Darto mengucek matanya. Apa itu? Kain jemuran. Ia menoleh ke tempat biasanya istrinya menggantung cucian. Kosong. Cahaya remang bulan
memantul di kain putih yang kusam. Bentuknya berdiri, tinggi, kepala tertekuk ke samping. Pak Darto mengunci jendela dengan tergesa dan kembali ke kamar. Ia tidak bisa tidur sampai pagi. Sejak malam penebangan itu, rumah Pak Darto berubah drastis, bukan secara fisik, tapi suasananya lebih lengang, lebih suram, dan seperti menyimpan sesuatu yang mengintai dari setiap sudut gelap. Hari Minggu pagi, Bu Darti bangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan sarapan. Namun baru saja membuka pintu dapur, ia langsung menutup hidung. Bau busuk menyengat menusuk sampai ke kepala, seperti daging busuk yang dicampur amis darah. Ia buru-buru mencari sumbernya. Semua tempat sampah bersih, kulkas juga kosong. Tapi bau itu seolah berasal dari arah belakang, dari tempat pohon pisang terakhir masih berdiri sendirian, diam dan merunduk, seperti bersedih ditinggal saudaranya. Pak Darto hanya menanggapi singkat, "Mungkin bangkai tikus, nanti sore aku cek." Tapi bau itu tidak hilang, justru makin tajam saat sore menjelang. Dan anehnya, hanya terasa dari dalam dapur, bukan dari luar. Malamnya, suara itu terdengar lagi. Aris kembali terbangun. Kali ini tak hanya menangis, tapi menggigil. Dia masuk ke rumah, Bu, lirihnya. Dia jalan sambil nyeret kain. Aku dengar, Bu, dekat kamar mandi. Pak Darto yang tidur di kamar sebelah terbangun karena suara kursi jatuh. Saat ia keluar, ia melihat kursi kayu yang biasanya dipakai di dapur tergeletak terbalik. Tidak ada angin, tidak ada orang. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat menyinari lantai dapur, ia melihat bekas garis basah panjang, seperti sesuatu diseret dari arah pintu belakang ke kamar mandi. Ia memeriksa semua ruangan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat akan menutup pintu kamar mandi, senter ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Layar gelap, dada Pak Darto sesak. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara napas berat. Pelan, panjang. Ia berbalik secepat kilat. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara di dapur seketika berubah dingin, seolah kipas angin besar menyala. Ia buru-buru lari ke kamar dan mengunci pintu. Istrinya tak sempat bertanya, karena wajah Pak Darto pucat pasi. Malam itu mereka tidur dengan lampu kamar menyala. Tapi lampu itu padam sendiri setiap 15 menit dan hidup kembali seolah ada yang memainkan saklarnya. Senin pagi, kejadian aneh berlanjut. Kucing peliharaan mereka yang biasa tidur di sofa menghilang semalaman dan ditemukan mengeong ketakutan di atas lemari dapur. Saat diturunkan, si kucing justru mencakar dan kabur keluar rumah. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali. Saat makan pagi, Bu Darti menceritakan mimpinya. Aku mimpi ada bayi menangis dari lubang tanah. Aku gali pakai tangan, terus yang keluar bukan bayi, tapi buntalan kain putih penuh darah. Terus ada suara bilang, "Kamu sudah buka jalan, jangan tutup." Aris, yang baru bisa makan sedikit, tiba-tiba muntah. Dari mulutnya keluar sesuatu yang membuat semua terdiam. Sehelai benang putih panjang, seperti benang kafan. Pak Darto mulai goyah. Ia sadar, mungkin semua ini bukan kebetulan. Sore harinya, ia mendatangi Mak Ijah. "Mak, dulu yang tinggal di tanah ini, yang katanya punya bayi kembar, apa memang pernah ada makam?" Tanyanya pelan. Mak Ijah tampak gugup. Saya dulu masih kecil, tapi pernah dengar suaminya kerja jauh, istrinya hamil kembar, lahir nggak wajar. Katanya hasil minta ke orang pintar. Bayinya meninggal, dan karena malu, dikubur diam-diam. Warga curiga, tapi nggak ada bukti. Setelah mereka pindah, orang nggak berani sentuh tanah itu. Malah sampai sekarang, sampai jenengan tebang. Pak Darto pulang dengan kepala berat.
Malam itu, ia memutuskan tidak tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar ketukan pelan dari dapur. Bukan suara angin, bukan suara kayu retak, tapi ketukan. Pak Darto berjalan pelan, membawa golok di tangan kanannya. Ia mendekati pintu dapur yang terbuat dari kayu setengah kaca buram. Saat sampai di depan pintu, ketukan itu berhenti. Namun dalam cahaya remang bulan, ia melihat sesuatu bergerak, perlahan, meluncur, melewati kaca. Sebuah kepala dengan kain putih yang menggantung, lehernya miring, dan tidak punya mata. Pak Darto jatuh terduduk. Ketika ia kembali berdiri dan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras dapur, tertinggal bekas tapak lumpur berbentuk bundar, seperti bekas ikatan tali pocong. Sejak malam itu, ketakutan berubah bentuk. Bukan hanya perasaan diawasi atau bau busuk yang datang dan pergi. Kini, terornya benar-benar nyata. Makhluk itu menunjukkan diri. Dan yang paling menakutkan, ia tak punya mata. Pagi harinya, Pak Darto tampak linglung. Ia tak bisa tidur setelah melihat sosok di balik kaca dapur semalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, mungkin efek lelah dan sugesti. Tapi, tapak lumpur di lantai teras adalah bukti bahwa yang dilihatnya bukan imajinasi. Namun, yang membuatnya benar-benar yakin ada sesuatu yang tak wajar adalah kondisi Aris. Anak itu tidak bisa bicara pagi itu. Bibirnya membiru, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar, seperti habis berlari jauh dalam hujan dingin. Bu Darti panik, mencoba membangunkannya. Saat anak itu sadar, yang keluar dari mulutnya bukan suara anak kecil, tapi suara berat serak, seperti orang tua yang hampir habis napasnya. Sudah, kubilang, jangan buka jalannya. Seketika itu juga Aris kejang. Pak Darto langsung membopongnya ke puskesmas terdekat. Tapi dokter hanya bilang, nggak ada gejala fisik, anak ini sehat, cuma mungkin kelelahan atau trauma. Pak Darto tak banyak bicara. Dalam hati ia yakin, anaknya bukan trauma biasa, tapi kerasukan. Malam harinya, suasana rumah kembali mencekam. Lampu-lampu sering mati sendiri dan angin dingin terus berhembus dari arah belakang. Bu Darti yang biasanya berani kini lebih sering mengaji keras-keras sambil membawa Aris yang tak mau lepas dari pelukannya. Jam menunjukkan pukul 12.11. Pak Darto belum tidur. Dari kamarnya, ia mendengar suara seperti ranting digesek. Cret, 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 lalu berhenti, diganti suara lebih menyeramkan. Kain diseret, bukan sekali, tapi berulang-ulang. Ia tahu suara itu datang dari belakang, dapur. Ia pelan-pelan membuka pintu kamar. Setiap langkahnya terasa berat. Detak jantungnya berdegup tak beraturan. Ia berdiri di ambang pintu dapur yang terbuka, menghadap halaman belakang yang gelap gulita. Dari arah pohon pisang terakhir, yang kini mulai mengering dan miring ke kiri, muncul siluet. Sesosok tubuh dibungkus kain putih, tingginya hampir 2 meter. Kainnya robek di beberapa bagian, meneteskan cairan kehitaman, dan di bagian wajah tak ada mata, hanya rongga cekung yang hitam legam. Pak Darto tak bisa bergerak, nafasnya tercekat. Sosok itu meloncat, sekali, 2 kali, dan berhenti di bawah jendela dapur. Ia berpaling, ingin lari, tapi langkahnya berhenti saat mendengar ketukan yang sama. Kini datang dari dalam lemari dapur. Dengan tangan gemetar, ia buka pintu lemari itu. Tak ada apa-apa. Tapi entah dari mana, seikat kain kafan kecil jatuh ke lantai, basah dan penuh bercak darah. Pak Darto menjerit dan pingsan di tempat. Paginya, tetangga sebelah rumah, Pak Tamin,
menemukan Pak Darto tergeletak di dapur dengan mata terbuka dan mulut menganga. Ia dibangunkan dan langsung minta dipanggilkan kiai atau siapa saja yang bisa menolong. Aku lihat dia. Dia nggak punya mata, Min. Dia ngeliatin aku dari belakang pohon. Pak Tamin menenangkan. Sudah, tobat toh. Jangan keras kepala. Waktu dulu tanah ini mau dijual, ada yang bilang pernah jadi tempat buangan bayi. Tapi kamu nggak percaya. Hari itu, Pak Darto akhirnya mencari bantuan. Ia mendatangi seorang ustaz di luar desa yang dikenal sering menangani hal-hal ganjil. Ustaz Syarif namanya. Orangnya tenang dan berwibawa. Saat mendengar cerita Pak Darto, ia langsung gelisah. Kalau benar ini tentang pohon pisang, kemungkinan itu bukan pohon biasa. Dalam dunia tak kasat mata, ada jenis pohon yang dijadikan tempat pintu gerbang. Dan kalau itu ditebang sembarangan, bisa jadi seperti kamu sekarang. Pak Darto diberi air doa dan disuruh kembali malam itu juga. Tapi belum sempat air itu digunakan, tragedi terjadi lagi. Budarti ditemukan oleh tetangganya sedang berdiri diam di belakang rumah, menghadap ke pohon pisang terakhir sambil berbisik, dia mau keluar, tapi dia minta tumbal. Dan di depan pohon itu terbentang gulungan kain putih panjang dengan satu mata palsu berlumur darah di atasnya. Malam ketiga, sejak pohon pisang ditebang berubah menjadi teror paling mengerikan dalam hidup Pak Darto. Sosok tanpa mata tak hanya muncul, tapi mulai meninggalkan pesan. Dan yang lebih menakutkan, pesan itu bukan ancaman kosong. Setelah kejadian Budarti berdiri mematung di belakang rumah, banyak tetangga mulai menjauh. Mereka takut. Rumor sudah menyebar luas. Rumah Pak Darto dihantui pocong buta yang menuntut tumbal. Jangan ke sana malam-malam. Dengar-dengar, pocongnya bukan cuma satu. Ada yang lihat dua. Yang satu jalannya nyeret, satunya meloncat pelan. Kata Pak Tamin kepada warga warung kopi. Pak Darto makin tertekan. Tapi ia tahu ini tak bisa ditunda. Malam itu, ia bersama Pak Tamin dan Ustaz Syarif kembali ke lokasi, tepat di belakang rumah, di mana pohon pisang terakhir berdiri, tinggal batang setengah busuk yang mulai tumbang ke tanah. Ustaz Syarif mulai membaca ayat-ayat ruqyah, tapi udara di sekeliling tiba-tiba berubah. Angin yang semula lembut kini menderu kencang. Daun-daun pisang bergetar hebat, seperti dicakar dari dalam. Lalu terdengar tawa lirih, seperti suara perempuan tua yang kehabisan napas. Suara itu muncul dari balik tanah, di bawah batang pohon pisang yang ditebang. Ustaz Syarif menghentikan bacaannya. Gali bagian ini, Katanya tegas sambil menunjuk satu titik, tempat gulungan kain kafan ditemukan semalam. Dengan tangan gemetar, Pak Tamin dan Pak Darto menggali tanah itu. Belum 1 meter, cangkul mereka membentur sesuatu. Bukan batu, tapi seperti papan. Mereka bersihkan dengan hati-hati. Lalu terkuak sebuah peti kayu kecil berwarna hitam legam dan penuh tulisan aksara Jawa kuno. jangan dibuka. Kata Ustaz Syarif. Itu ada tumbal. Seseorang pernah menanamnya di sini untuk perjanjian. Pak Darto terdiam. Siapa Ustaz? Siapa yang nanam ini? Ustaz Syarif memejamkan mata sejenak. Tanah ini bukan kosong seperti yang kamu kira. Dulu, sebelum kamu bangun rumah, tempat ini adalah milik seorang dukun perempuan. Orang menyebutnya Mbok Resi. Ia dikenal menanam pesugihan dari pohon pisang. Salah satunya, mengikat arwah perempuan korban aborsi di batang pisang sebagai penjaga gerbang. Dan itu? Tanya Pak Darto sambil menunjuk peti. Itu bekas janin yang dikubur bersama tali pusarnya. Jadi tumbal, dan kamu telah membongkarnya
saat menebang pohon itu? Malam itu juga, ritual pembersihan dilakukan, tapi gangguan tak berhenti. Sepulang dari penggalian, Aris mendadak hilang. Pak Darto dan Bu Darti panik. Pintu belakang rumah terbuka lebar, dan jejak kaki kecil penuh lumpur mengarah ke pohon pisang. Saat mereka mengejar ke belakang, mereka menemukan Aris sedang berdiri di depan batang pisang yang nyaris roboh. Tubuhnya kaku, tangannya menggenggam kain putih yang sama, tapi kini dalam posisi diikat ke lehernya sendiri. Aris, Teriak Pak Darto, berlari dan merebut kain itu. Anak itu mendongak, wajahnya berubah, dan dari mulutnya kembali keluar suara serak berat. "Kamu sudah ambil, dia ganti, dia..." Tiba-tiba, tubuh Aris terangkat ke udara, melayang setinggi 2 meter sebelum jatuh ke tanah. Ia pingsan seketika. Bu Darti histeris, menangis sambil memeluk anaknya. Ustaz Syarif berteriak, "Cepat ambil peti tadi, kita harus bakar sekarang juga, sebelum dia ambil tumbalnya." Pak Tamin membawa peti kecil itu. Di tengah pekarangan belakang, mereka membuat api besar dari kayu dan daun pisang kering. Begitu peti dilempar ke dalam api, angin mendadak berhenti. Lalu terdengar pekikan. Bukan 1, tapi 2, 3. Lalu menjadi seperti puluhan jeritan yang bersamaan. Suasana menjadi hening. Tapi sesaat kemudian, batang pohon pisang terakhir tiba-tiba roboh ke tanah dengan suara keras, seperti tulang retak. Di batangnya, jelas terlihat bekas ikatan tali pocong dan bercak darah segar. Ustaz Syarif berkata, Tumbalnya sudah lepas, tapi tempat ini tidak bisa dibiarkan, harus ditutup. Keesokan harinya, halaman belakang rumah Pak Darto ditimbun tanah baru dan ditanami tanaman lain. Ustaz Syarif menyarankan agar 1 bulan penuh rumah itu dibacakan ayat suci tanpa henti. Pak Darto juga diminta rutin salat malam dan tidak meninggalkan zikir. Tapi belum semua selesai. Malam harinya, Aris terbangun dari tidur dan berkata, Bapak, aku mimpi. Pocongnya bilang, masih ada 1 yang belum pulang. Sejak peti itu dibakar dan batang pisang terakhir tumbang, suasana rumah Pak Darto mulai terasa sedikit lega. Namun, rasa lega itu hanya berlangsung sebentar, karena teror yang lebih mengerikan baru saja menanti di ambang pintu. Dan ternyata, selama ini ada satu rahasia besar yang sengaja ditutup-tutupi oleh orang yang paling mereka percaya. Malam itu, Aris kembali demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar, tetapi semua hasil medis menunjukkan normal. Pak Darto duduk di sebelah ranjang, memegangi tangan anaknya yang terus menggigil meski sudah diselimuti tebal. Tiba-tiba, Aris membuka mata. Tatapannya kosong, menatap langit-langit kamar. Dari bibirnya keluar suara lirih tapi tajam. Bukan aku yang dicari, masih ada 1 lagi yang belum pulang. Pak Darto mengguncang bahunya. Aris, sadar nak. Namun anak itu kembali tak sadarkan diri, seperti sebelumnya. Dan malam itu juga, suara ketukan dari belakang rumah kembali terdengar. Bukan sekali, tapi 3 kali. Dan jedanya teratur. Pak Darto yang semula hendak mengabaikannya, akhirnya bangkit. Ia mengambil senter dan pelan-pelan membuka pintu belakang. Pekarangan yang beberapa hari lalu dibersihkan itu kini kembali becek dan tanahnya tampak tergali sedikit. Namun, yang membuat darahnya seketika membeku adalah ada sebatang pisang kecil yang tumbuh kembali tepat di titik bekas batang yang tumbang. Seakan-akan sesuatu mencoba kembali. Pak Darto menutup pintu dan segera menelepon Ustaz Syarif. Tapi pria itu tak menjawab, hanya nada tunggu. Hingga akhirnya
ia memutuskan pergi ke rumah Ustaz langsung. Di sanalah rahasia itu mulai terbuka. Ketika sampai di rumah Ustaz Syarif, pintu terbuka setengah. Rumah tampak gelap. Ada suara orang mengaji dari dalam, tapi ketika Pak Darto masuk, ruang tamu kosong dan Al-Quran terbuka di atas meja, seperti ditinggalkan terburu-buru. Ustaz, Panggil Pak Darto. Tak ada jawaban. Ia masuk lebih dalam. Di kamar belakang, ia mendapati Ustaz Syarif duduk mematung, menatap tembok, matanya melotot, dan di sekelilingnya ada puluhan daun pisang kering yang berserakan. Pak Darto mencoba menggoyangkan tubuhnya, tapi saat disentuh, Ustaz Syarif langsung bicara pelan. Dulu, saya yang bantu Mbok Resi menanam tumbal pertama. Pak Darto terkejut, mundur satu langkah. apa maksudnya? Saya, dulu masih muda, disuruh menggali tanah untuk peti itu. Tapi saya tak tahu bahwa itu bagian dari tumbal pesugihan. Rupanya, Ustaz Syarif yang selama ini menjadi tempat bergantung warga justru menyimpan masa lalu kelam. Ia pernah terlibat dalam ritual pengikatan arwah perempuan muda yang dijadikan tumbal oleh dukun Mbok Resi. Dan ternyata, bukan satu tumbal yang dikubur di belakang rumah Pak Darto. Ada dua tumbal, satu untuk pengikat kekayaan, satu lagi sebagai penjaga gerbang. Pak Darto terdiam. Jadi yang satu sudah terbebas, lalu yang satu lagi. Ustaz Syarif mengangguk. Belum, dan sekarang dia ingin kembali. Pisang itu tumbuh dari bekas tempat ikatannya. Kalau dia muncul lagi, bukan cuma kamu yang diteror. Satu kampung bisa habis. Keesokan harinya, Ustaz Syarif mengumpulkan warga. Ia akhirnya mengakui semua. Wajah-wajah warga tercengang mendengar kenyataan bahwa tanah belakang rumah Pak Darto dulunya tempat ritual pesugihan. Malam itu dilakukan ritual besar. Semua warga ikut membawa penerangan dan ayat suci. Pisang kecil yang baru tumbuh dicabut paksa. Tanahnya digali dan ditemukan seikat rambut wanita yang masih basah dan bercampur tanah liat merah. Hawa dingin langsung menyergap. Angin seakan berhenti dan salah satu warga tiba-tiba muntah darah. Jeritan muncul dari balik kebun. Dan di tengah ritual, sosok putih kembali muncul. Pocong, tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini wajahnya pecah, seperti luka lama yang membusuk. Matanya bolong, dan dari lubang matanya keluar ulat kecil menjalar turun ke kain kafan. Dia belum tenang. Lirih Ustaz Syarif. Dia yang dijadikan penjaga, dia minta pengganti. Pak Darto akhirnya pasrah. Ia bersujud, menangis di tengah pekarangan itu. Kalau memang aku yang harus jadi gantinya, ambil aku, tapi lepaskan anak dan istriku. Namun, sesaat sebelum sosok itu mendekat, suara adzan Isya berkumandang dari masjid. Sosok itu bergetar, lalu seperti terbakar api tak terlihat. Pocong itu menggeliat, menjerit, lalu hancur perlahan menjadi debu di udara. Dan tepat saat adzan selesai, pisang kecil yang tumbuh tiba-tiba kering dan tumbang. Malam itu, rumah Pak Darto kembali tenang. Aris sembuh total. Tak ada lagi suara ketukan, tak ada lagi mimpi buruk. Namun warga kampung menyimpan pesan dari kejadian itu. Jangan pernah sembarangan menebang pohon, apalagi di tanah yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Karena bisa jadi yang ditebang bukan sekadar pohon, tapi gerbang. 2 minggu pasca malam ritual, kehidupan warga kampung Karangjati perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara ketukan, tak ada lagi bayangan putih melintas, dan pisang-pisang yang dulunya mengelilingi rumah Pak Darto kini telah dibersihkan total. Namun, ketenangan itu tidak berarti semuanya selesai, karena luka lama yang dibuka tak bisa begitu saja sembuh.
Pak Darto mulai sering duduk di beranda rumahnya sore hari, menatap halaman belakang yang sekarang ditutup dengan semen dan dipasang pagar bambu. Ia tahu, meski secara fisik sudah tertutup, bekas tanah itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Luka batin, rasa bersalah, dan trauma mendalam. Anaknya, Aris, juga berubah. Ia jadi lebih pendiam, jarang keluar rumah, dan matanya menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia beberapa kali mimpi buruk, tapi tidak pernah memberitahu apa isinya. Sampai suatu malam, ia bicara pada ibunya sambil menangis dalam tidur. Dia nggak marah, Bu. Tapi dia sedih karena dikubur hidup-hidup. Desas-desus menyebar cepat. Ternyata arwah yang muncul selama ini adalah seorang wanita muda bernama Lestari, pembantu rumah tangga Mbok Resi, yang dikorbankan dalam ritual pesugihan demi harta. Ia dijanjikan pekerjaan, tapi malah dijadikan tumbal hidup-hidup, dikubur bersama peti tua di bawah batang pisang. Dan yang mengejutkan, bukan hanya Ustaz Syarif yang tahu soal itu. Seorang tetua kampung bernama Mbah Wiryo akhirnya angkat bicara di pengajian rutin. Dengan suara gemetar, ia mengaku, Dulu, saya juga tahu soal Lestari, tapi saya takut. Saya diam. Karena Mbok Resi itu dulunya dihormati, disegani, dan katanya punya banyak penjaga. Saya takut disantet kalau buka suara. Pengakuan itu membuat seluruh warga syok. Selama ini mereka hidup berdampingan dengan arwah penasaran tanpa tahu apa-apa. Dan semua bermula dari satu kesalahan, diam terhadap ketidakadilan. Untuk menghapus jejak dan trauma, warga akhirnya sepakat membangun musyola kecil tepat di bekas lahan belakang rumah Pak Darto. Musyola itu diberi nama At-Taubah sebagai simbol pertobatan bersama. Setiap malam Jumat, warga mengadakan tahlilan dan yasinan di sana. Dan sejak itu, tidak ada satupun kejadian ganjil yang muncul. Bahkan, para tetua kampung sepakat untuk melarang penebangan pohon besar atau pisang tanpa izin, terutama di tanah yang belum jelas sejarahnya. Pak Darto sendiri kini lebih religius. Ia sering menjadi bagian dari pengurus musyola dan beberapa kali menceritakan kisah ini kepada pemuda-pemuda kampung agar mereka tidak mengulangi kebodohan yang sama. Namun, ada satu hal terakhir yang masih menghantui. Suatu pagi, seorang anak kecil tetangganya berlari ke rumah sambil membawa sesuatu yang membuat jantung Pak Darto berhenti sejenak. Sebuah daun pisang kecil berwarna coklat kehitaman dengan bentuk agak melingkar. Anak itu berkata polos, Pak Darto, tadi nemu ini di pinggir pagar belakang. Tumbuh sendiri katanya. Pak Darto hanya diam. Ia mengambil daun itu, menggenggamnya pelan, dan menatap langit. Lalu ia berkata, pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau kau masih ada, kami minta maaf. Tapi jangan datang lagi. Biarkan kami belajar dari salah. Dan sejak hari itu, tidak pernah lagi ada pohon pisang yang tumbuh di belakang rumah Pak Darto. Tidak satu pun, bahkan setelah musim hujan. Cerita ini disampaikan langsung oleh Aris bertahun-tahun setelah ayahnya meninggal. Ia kini sudah dewasa, tinggal di kota, tapi sesekali pulang untuk merawat musyola kecil yang masih berdiri kokoh di kampung Karangjati. Banyak orang tak percaya kisah ini, tapi siapapun yang datang ke sana akan merasakan hawa dingin yang berbeda saat berdiri di depan musyola At-Taubah. Dan siapapun yang pernah melihat wajah pocong itu tidak pernah lagi berani menebang pohon pisang di malam hari.